Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainullah dan ini teman saya Muhammad Hussein, Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, angkatan 2023. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini kami ingin mengerjakan tugas Pancasila. Dan saya akan menanyakan kepada saudara Husen 3 pertanyaan. Dan kepada saudara saya Muhammad Ainullah 3 pertanyaan. Oke, langsung saja saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Husen. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan dasar pelaksanaan Pancasila di perguruan tinggi. Bagaimana pendapat Anda, saudara Husen? Oke. Pelaksanaan Pancasila di perguruan tinggi didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Berikut ini adalah beberapa dasar pelaksanaan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Perguruan tinggi di Indonesia mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Mereka harus memahami, menghormati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan kampus. Nah, Yang kedua, pendidikan karakter. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Mereka harus mendorong pengembangan kepribadian yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, pembinaan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi wahana pembinaan kebangsaan. Mereka harus mendorong mahasiswa untuk menghargai dan mencintai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. Nah, perguruan tinggi juga harus menjadi tempat di mana mahasiswa dapat mempelajari sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Yang keempat, pengembangan kritis dan inovatif. Perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan inovatif yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Mereka harus mendorong mahasiswa untuk berpikir secara kritis, menggali pengetahuan baru, dan menghasilkan solusi dan inovatif untuk permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang kelima, pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki komitmen untuk kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Mereka harus mendorong mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksananya, perguruan tinggi harus mengintegrasikan nilai-nilai nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, kegiatan mahasiswa, dan kebijakan kampus. Mereka juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung diskusi, refleksi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila. Perguruan tinggi juga dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti seminar, lokokarya, dan kegiatan sosial. Sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan kepada saudara Ainullah. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari saudara Husen. Alhamdulillah. Silakan saudara Husen tanyakan kepada saya sebuah pertanyaan. Sekarang giliran saya menanyakan kepada saudara Ainullah. Oke. Pertanyaan saya adalah, jelaskan secara singkat Pancasila dalam kajian bangsa dilihat pada era kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Oke, saya akan menjawab daripada pertanyaan Anda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diakui sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dalam kajian bangsa, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Pancasila dalam kajian bangsa pada era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, pada era kemerdekaan,
Pancasila dianggap sebagai ideologi negara yang menjadi landasan bagi pembangunan nasional. Pancasila dipandang sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pada Orde Lama, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila dipandang sebagai ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya. Pemerintah Orde Lama juga mendorong pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah pada era Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara yang harus diimplementasikan secara ketat oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Orde Baru menekankan pentingnya pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Namun pada masa ini juga terjadi penyalahgunaan Pancasila untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah pada era reformasi, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang harus diimplementasikan secara konsisten dan jujur oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila dipandang sebagai sumber nilai dan moral yang dapat membentuk karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan berkepribadian. Pemerintah reformasi juga mendorong pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat, serta memperkuat peran Pancasila dalam pembangunan nasional. Mungkin ini yang bisa saya jawab daripada pertanyaan Saudara Husen. Oke, jawaban yang sangat bagus dan sangat saya pahami. Mantap. Makasih banyak kepada saudara Marino. Oke. Sekarang saya yang akan melanjutkan pertanyaan kepada Saudara Husen. Yaitu, jelaskan pandangan Anda mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Silahkan dijawab Saudara Husen. Menurut pandangan saya, oke, di sini saya akan menjawab dari sebelumnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya Muhammad Ainullah. Oke. Nah, menurut pandangan saya terhadap dijadikannya Pancasila sebagai ideologi nasional negara Indonesia, berarti Pancasila menjadi pedoman untuk kehidupan bernegara setiap masyarakat di tanah air. Pancasila sebagai ideologi merupakan penuntun bagi negara dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan nasional. Namun, Pancasila sebagai ideologi tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa Anda jawab. Luar biasa. Jawaban yang singkat, cuman jawaban yang sangat bisa dipahami. Luar biasa Saudara Husen. Oke, di sini giliran saya lagi yang ingin bertanya kepada saudara saya yang bernama Muhammad Ainullah. Oke, silahkan. Jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi nasional di Indonesia. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudara Husen. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Makna dari Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menghormati hak setiap individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan atau yang biasa kita dengar yang disingkat dengan SARA, serta mempromosikan semangat gotong royong dan kerjasama antar warga negara. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dan mufakat, serta memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengajarkan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab daripada pertanyaan saudara Husen. Oke, sangat saya bisa pahami dari jawaban saudara saya Muhammad Ainullah. Wah, mantap. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang terakhir kepada saudara Husen, yaitu jelaskan pengertian etika, nilai, dan norma, serta bagaimana hubungan ketiganya. Oke. Silahkan dijawab saudara Husen. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan saudara saya Muhammad Ainullah. Oke, pengertian etika, nilai, dan norma serta bagaimana ketiganya saling berkait. 1. Etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan apa yang dianggap baik dan benar dalam tindakan manusia. Ini melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia. Etika mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dianggap baik atau buruk. Yang kedua, nilai. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting atau diinginkan oleh individu atau kelompok. Nilai-nilai mencerminkan pandangan tentang kebaikan, keadilan, kebenaran, dan keindahan. Nilai-nilai ini membentuk dasar sebagai pembentukan etika seseorang. Contohnya bisa berupa nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, solidaritas, atau kebebasan. Yang ketiga, norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diakui dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma menggambarkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dalam suatu konteks tertentu. Norma dapat bersifat formal seperti hukum atau informal seperti adat istiadat. Mereka menciptakan panduan praktis untuk menerapkan nilai-nilai dalam situasi sehari-hari. Hubungan ketiganya, etika dan nilai. Etika seringkali didasarkan pada nilai-nilai. Nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau masyarakat masyarakat membentuk landasan untuk pengembangan norma-norma etika. Etika mencoba mengartikan dan menerapkan nilai-nilai ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Etika dan norma. Etika memberikan dasar konseptual untuk pembentukan norma-norma. Norma-norma etika mencerminkan pandangan nilai masyarakat dan bertujuan untuk mengatur perilaku yang agar sesuai dengan standar moral yang diakui. Yang terakhir, nilai dan norma. Nilai-nilai memberikan dasar atau alasan untuk norma-norma tertentu. Norma-norma sosial sering kali mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat, dan norma-norma tersebut memberikan panduan tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari Mantap. pertanyaan saudara. Mantap, sangat luar biasa atas jawaban daripada saudara Husen. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir juga dari saya untuk kepada saudara Ainullah. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai etika. Saya akan menjawab daripada pertanyaan Anda. Pancasila sebagai etika adalah penjabaran dari sila-sila dalam Pancasila atau nilai luhur bangsa untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berkehidupan. Tujuan hal ini dilakukan agar tidak adanya ketimpangan dalam etika, agar dapat memiliki dasaran mana yang baik dan mana yang buruk dinilai dari segi nilai luhur bangsa. Contoh yang sering ada adalah pemakaian etika Pancasila dalam berkehidupan beragama. Jika ditinjau dari segi agama, maka banyak sekali etika yang bertentangan satu sama lain, dan apabila menggunakan agama dalam berkehidupan atau bersosialisasi,
maka akan susah dan tidak akan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi Pancasila memberikan sedikit wejangan kepada kita bahwasanya kita dapat bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila, terutama etika. Nah, mungkin ini yang bisa saya jawab daripada pertanyaan terakhir yang Anda sampaikan. Masya Allah. Jawaban yang sangat luar biasa dari saudara Ainullah. Yang sangat bisa saya- Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan daripada jawaban kami berdua. Oke. Dan kami tutup video kami dengan wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.